Selamat siang, program Kaltim Headline Siang edisi Jumat 24 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. 4 dari 5 pasien yang dinyatakan positif COVID-19 di Kaltim berasal dari klaster Goa. Warga berjubel menunggu antrean sembako oleh Gubernur Kaltim di tengah wabah corona. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Partai Gerindra Kalimantan Timur menyampaikan sikap politiknya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut Ketua Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun, sekarang masyarakat tidak membutuhkan perdebatan, tapi kekompakan melawan penyebaran virus corona. Berikut informasinya. Inilah sikap Partai Gerindra Kalimantan Timur. Menghadapi virus corona yang tren penyebarannya terus meningkat memasuki masa puncak, Partai Gerindra meminta agar semua kader dan simpatisan mendukung kebijakan pemerintah. Disiplin menjalani prosedur kesehatan seperti tetap di rumah, jaga jarak, sering cuci tangan, dan memakai masker jika terpaksa harus berada di luar rumah. Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur, Andi Harun, mengatakan, bukan saatnya lagi berdebat karena masyarakat tidak membutuhkan perdebatan. Saat ini rakyat terdampak membutuhkan pertolongan, mulai masalah ekonomi yang mungkin saja besok tidak ada lagi makanan, hingga masa terburuk jika penularan sampai tak terkendali. Kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat. Makanya Gerindra tidak ingin muncul perbedaan dan friksi-friksi soal di tengah-tengah masyarakat, di tengah situasi sulit, perbedaan dan memperbanyak titik persamaan. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat bukan perdebatan, bukan perbedaan pendapat. Yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan, termasuk dukungan kita kepada pemerintah terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19. Sekarang situasi sulit, jadi perlu pelibatan semua pihak, termasuk partai politik dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan coronavirus 2019 ini. Jumlah pasien positif di Kalimantan Timur masih terus bertambah. Update per hari Kamis 22 April, warga yang terinfeksi virus corona sudah 69 orang, sementara menunggu hasil swab di laboratorium masih 148 kasus. Dalam sepekan terakhir, pertambahan pasien positif meningkat tajam, sementara pasien yang mengalami kesembuhan tetap 11 orang. Kaltim TV, Heriman melaporkan. Proyek perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dipastikan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tidak berhenti. Dalam suasana krisis pandemi COVID-19, Bappenas tetap melanjutkan proyek itu, namun fokus pada pekerjaan lunak saja. Bukti kalau Bappenas tak menghentikan proyek perpindahan ibu kota negara baru, adanya tender proyek paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pembangunan ibu kota negara senilai 85 miliar rupiah yang dibiayai dengan APBN tahun 2020. Tender proyek itu muncul di situs layanan pengadaan elektronik atau LPSE hingga 23 April 2020. Disebutkan mulai dibuka pada 24 Maret lalu dan belum tercatat ada pendaftar. Selain proyek itu, muncul pula proyek-proyek lainnya dalam situs LPSE. Setelah ditelusuri Kaltim TV, setidaknya ada 6 proyek yang ditawarkan kepada publik. Masing-masing pertama, proyek kajian keanekaragaman hayati dan pangan untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara dengan nilai 800 juta rupiah. Kedua, proyek kajian reklamasi tambang untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara dengan nilai 300 juta rupiah. Ketiga, proyek penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk Master Plan Ibu Kota Negara dengan nilai 1,8 miliar rupiah. 3 proyek lainnya yang muncul dalam situs soal kebutuhan tenaga ahli muda perencanaan wilayah Kota 2 percepatan pemindahan Ibu Kota Negara.
tenaga ahli muda perencanaan wilayah kota 1 percepatan pemindahan ibu kota negara, dan tenaga ahli bidang hukum perancangan peraturan perundang-undangan 1 rencana pemindahan ibu kota negara. Tim Kaltim TV melaporkan. Walaupun rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak banyak lagi dibicarakan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, tidak demikian halnya di kantor Bappenas yang dipimpin Suharto Monoarfa. Dalam suasana kesinambungan dalam penanggulangan pandemi COVID-19, perencanaan ibu kota negara semakin dimatangkan. Dari kantor Bappenas di Jalan Untung Suropati, Jakarta, sejumlah pejabat masih bekerja mematangkan detik-detik rencana induk ibu kota baru. Diakui Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudi Supriyadi Prawiradinata, penyusunan rencana induk yang seharusnya rampung pada bulan Juni atau Juli karena pandemi COVID-19 bisa berubah hingga akhir tahun. Bergesernya target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota baru dimanfaatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru. Targetnya master plan semakin bagus agar semakin menarik dikerjasamakan bersama swasta. Perpindahan ibu kota baru seperti disampaikan Presiden Joko Widodo diperkirakan hanya 19% anggarannya dari APBN. Sedangkan sisanya dari swasta dan kerjasama. Kajian sejak Pramaster Plan Ibu Kota Baru sudah ada disusun bersama McKinsey Indonesia sejak akhir 2019. Penelitian mencakup proyeksi kependudukan serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru. Pembahasan rencana induk ibu kota yang kini dikerjakan Bappenas melibatkan 9 kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. Selain Pokja Infrastruktur, ada Pokja Peneliti Pembiayaan, Dampak Ekonomi, Sosial, Pertahanan, Keamanan, dan sebagainya. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Niat baik tidak semuanya berakhir baik pula. Inilah yang terjadi di rumah Gubernur Kaltim Isran Nur, Komplek Karpotek Sungai Kunjang, Samarinda. Niatnya membagi 1.000 bungkus sembako kepada warga yang membutuhkan, efeknya warga berjubel melanggar aturan kesehatan terkait COVID-19. Kasus orang berjubel di rumah pribadi Isran Nur, Gubernur Kaltim, pada hari Kamis 23 April 2020 ditanggapi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Menurutnya, insiden itu sudah terjadi dan harapannya tidak menjadi klaster penyebaran virus corona. Menurut Andi Muhammad Ishak, Gubernur Kaltim mendistribusikan 1.000 bungkus sembako. Sudah berkoordinasi dengan Satpol PP agar dilakukan protokol jaga jarak bagi warga yang datang mengambil sembako. Kegiatan itu sudah rutin dilakukan Isran Nur setiap menjelang puasa. Awalnya, pengaturan sudah baik di dalam pagar rumah gubernur. Satu persatu warga diatur berjarak antara 1,5 meter. Semua berjalan tertib menerima paket sembako. Namun tidak demikian yang terjadi di luar pagar. Masa yang datang bertambah terus setelah mendapat informasi bahwa ada pembagian sembako di rumah Gubernur Kaltim, Isran Nur. Masa berdatangan, semua kondisi di luar pagar tak teratur lagi. Bahkan terjadi saling dorong hingga menggoyang pintu pagar rumah gubernur. Ya,
Untuk kegiatan ini sebenarnya Pol PP sudah menyiapkan dan mengatur pembagian itu dan mengatur jarak itu sedemikian rupa. Memang kalau kita melihat di dalam pagar itu semua sudah teratur sejak awal. Tapi memang berkembang ya, semakin banyak informasi di kita masyarakat. Nah ini yang tiba-tiba masyarakat semakin banyak yang datang. Nah ini yang terlihat yang di luar pagar dari rumah Pak Gubernur ya, terjadinya kumpulan masyarakat yang begitu banyak. Dan ini yang mungkin tidak terkontrol dari petugas yang ada di lapangan. Katanya memang kalau yang di dalam pagar memang dia itu sudah teratur rapi ya, terjaga jaraknya dengan baik, dan ini yang terlihat nyata yang di luar pagar yang betul antusias masyarakat ya, itu yang begitu besar, yang tiba-tiba datang sangat banyak berbondong-bondong, dan ini yang nampak sebagaimana yang sudah terlihat, dan ini sudah terjadi ya. Dan kita hanya bisa berharap mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan kasus apabila di antara mereka ini ada mungkin OTG ataupun juga mungkin orang yang dengan gejala ringan ya, karena itu besar kemungkinan bisa terjadi. Seperti itu Pak. Jadi Kerumunan itu membuat beberapa netizen di media sosial geram karena di saat warga dilarang keluar rumah, tapi Gubernur Isran Nur menggelar pembagian sembako yang mengumpulkan orang banyak. Polisi akhirnya datang dan membubarkan warga. Tim Kaltim TV melaporkan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Antrean warga mengular di rumah kediaman Isran Nur, perumahan Karpotek Sungai Kunjang, Samarinda. Mereka rela berpanas-panas menanti sedekah sembako tanpa memperdulikan bahaya penularan COVID-19 dari warga yang berkumpul. Berikut informasinya. Kamis siang 23 April, sehari menjelang dimulainya puasa bulan Ramadan, netizen ramai membincangkan video yang viral di media sosial. Kumpulan warga berjubel menunggu antrean masuk ke rumah Isran Nur. Warga menunggu sedekah yang diberikan Isran Nur dan keluarga. Bingkisan sembako dibagikan oleh Gubernur Kaltim itu untuk membantu warga yang terdampak akibat kebijakan penanggulangan virus corona. Dalam video terlihat gerombolan warga dengan jarak yang berjejal mendekati pintu masuk rumah sang gubernur. Demi sembako, warga rela mengabaikan surat WHO agar tidak tertular virus corona. Netizen pun marah karena Gubernur Kaltim yang menyuruh warganya stay at home atau tinggal di rumah saja, tapi malah dia sendiri yang mengumpulkan warga untuk dibagikan sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina, Ketua TRC PPA Kalimantan Timur, menanggapi video yang barusan beredar kejadian berkerumunnya massa masyarakat yang ada di kediaman pribadinya Gubernur Kalimantan Timur. Sangat menyayangkan sekali ya, karena selama ini ada aturan pemerintah bahwasanya dilarang berkerumun lebih daripada 5 atau 10 orang, tapi nyatanya ini terjadi di pejabat teras nomor 1 Kalimantan Timur. Saya tidak tahu apakah penyebab berkerumunnya orang-orang tersebut, tapi yang pasti adalah ini sudah menyalahi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menjaga jarak aman. Ini bukan lagi mereka berdekat-dekatan, tapi sudah sangat berdempetan. Apalagi ada perempuan dan anak-anak juga yang ikut berjubel di situ. Miris ya, demi sesuap nasi mereka harus mengorbankan keselamatan diri dan kesehatan mereka. Kalau memang ada pembagian, tolong diatur kepada RT untuk membagikannya. Kasihan masyarakat. Mereka saat ini kekurangan makan, sampai menjual barang-barang berharganya, dan sekarang mereka mengabaikan kesehatannya dan keselamatannya demi mendapatkan sembako yang belum tentu nanti mereka juga mendapatkan bagian.
Kaltim TV, Hariman melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Pasien yang positif terpapar virus corona di Kalimantan Timur bertambah 5 lagi. Dari 5 kasus baru yang sekarang berada di ruang isolasi rumah sakit, 4 diantaranya adalah tertular setelah mengikuti acara keagamaan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berikut informasinya. Update terbaru dari Dinas Kesehatan Kaltim, untuk pasien positif terpapar virus corona bertambah 5 orang per edisi Kamis 23 April 2020. Dengan bertambahnya 5 kasus positif baru, maka saat ini di Kalimantan Timur mencatat terjadi 74 kasus positif virus corona, dengan 11 diantaranya sembuh dan 1 meninggal dunia. Pertambahan 5 kasus baru menurut laporan Andi Muhammad Ishak, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, didominasi oleh alumni peserta istihad di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebenarnya 4 orang yang positif adalah peserta ijtihad Goa, sedangkan 1 orang lagi lelaki 21 tahun di Bontang yang punya riwayat kontak dengan pasien positif di Balikpapan. 4 orang alumni klaster Goa masing-masing di Kutai Timur 1 orang, Samarinda 1 orang, dan Bontang 2 orang. Selanjutnya, pasien dalam pengawasan atau PDP hingga hari ini tanggal 3 April 2020 ada penambahan sebanyak 26 kasus, sehingga total PDP hingga hari ini ada sebanyak 427 kasus. Hasil negatif ada penambahan 6 hari ini, sehingga total negatif hari ini ada sebanyak 189 kasus. Yang probable tetap 1. Yang terkonfirmasi positif hari ini ada penambahan 5 kasus, sehingga total positif hari ini ada jumlah 74 kasus. Dan masih proses mengunggah lab ada sebanyak 163 kasus. Tren pertambahan kasus positif terus terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya yang cukup mengkhawatirkan adalah pertambahan kasus positif dari acara keagamaan di Kabupaten Goa. Dari hasil tracing tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kaltim saat ini, kasus Goa menjadi penyumbang terbesar pasien positif. Jumlahnya mencapai 28 orang yang dinyatakan positif dan 46 lagi masih menunggu hasil swab. Menurut catatan Andi Muhammad Ishak, masih banyak warga peserta acara istihad di Goa dari Kalimantan Timur yang belum melaporkan dirinya kepada tim gugus tugas melalui call center 112. Ia berharap untuk menghindari penyebaran yang lebih besar, semua warga Kaltim yang mengikuti acara itu melaporkan diri agar bisa diputus mata rantai penyebarannya. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home.
Demikian headline siang kali ini. Ikuti kami terus melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.